Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa aja sih kesalahan anak-anak magang di apotik. Jadi ada 10 kesalahan nanti yang akan kita bahas sehingga nanti magang di apotik itu berhasil dan tidak menimbulkan kesalahan. Oke, kita cek satu persatu ya. Yang pertama adalah datang suka terlambat. Ini adalah hal yang sebenarnya sepele sekali, tetapi sangat berarti karena ini menunjukkan kedisiplinan kita. Terlambat, kemudian sudah terlambat kita tidak minta maaf pula kepada pemilik apotik. Itu hal yang paling perlu kita tekankan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus meminta maaf. Ya, yang pertama itu adalah suka datang terlambat. Yang kedua, coba. Yang kedua ini adalah pantangin sama tolak angin di situ itu. Melawan pemilik apotik. Karena beloknya Ya. risiko, Pak. Tidak mesti pemilik apotik. Cak mana Gi? Bisa melawan apoteker, Ya. melawan Jangan asisten taruh situ apoteker, lah. Taruh seperti depan. itu. Orang nggak tahu. Melawan taruh situ. Itu bagian di sini bukan dalam Tapi hal kan lebih melawan resiko, Pak. Kalau orang dari ngebantah, luar pun juga bisa, nih, kalau itu, Pak. Nggak ngeyel apa-apa, banget resiko. tidak. Tapi ketika kita kasih tahu hal yang benar ini seperti ini, tetapi mereka menyangkal, enggak Bu, bukan seperti ini Bu, harusnya seperti ini A, B, dan C. Taruh sekolah, Pak. Biar kalau orang nengok dari luar kan, ya langsung tertengok. Nah, itu hal yang tidak disukai oleh pemilik apotik atau siapapun yang ada di apotik. Yang ketiga, sok tahu. Wah, ini sok tahu ya. Udahlah, enggak baru magang, sok tahu pula. Yo elok situ, Pak. Nah, ini juga suatu kesalahan yang harus kita hindari ketika magang di apotik. Namanya sok tahu. Seperti sudah saya jelaskan biasanya kepada anak-anak magang itu, bahwa ketika kita datang ke apotik, kita harus kosongkan dulu mangkok atau gelas kita. Ya, kita siap menerima ilmu dari siapapun. Jadi jangan sampai kita walaupun kita sudah ada ilmu sebelumnya, itu jangan kita bawa, kita tinggalkan dulu. Jadi kita harus biar tidak sok tahu. Udahlah sok tahu, nggak mau minta maaf pula. Nah, itu bahaya sekali kalau kita seorang anak magang di apotik. Yang keempat, berisik atau bisa jadi menggosip dan seterusnya. Ya kan? Bagi pemilik apotik, berisik untuk anak-anak magang itu nggak disukai, tidak disukai sekali kayak gitu. Dia bisa berisik, ngobrolin orang, menggosip, apalah itu nggak disukai ya. Jadi kita di apotek itu harus kalem gitu ya, jangan berisik. Berisik boleh, tapi kan ada waktunya, ada batasannya. Nah, itu berisik di apotek. Kemudian yang kelima, lalai tugas. Nih, misalnya di apotik diberi tugas. Misalnya tugasnya menghafal nama-nama obat di apotik. Nah, kebanyakan mereka mungkin di awalnya oke lah ya menghafal. Kemudian distorkan kepada apoteker atau pemilik sarananya. Tapi ke sini-sini malah nggak dikerjakan tugasnya gitu. Kadang-kadang kita selaku apoteker pun lalai, mungkin nggak juga selalu mengingatkan kita gitu, mengingatkan anak magang. Tapi anak magang ini harus kreatif gitu, jangan minta terus, tapi dia harus kreatif. Nah, itu yang kelima ini adalah lalai dalam tugas. Kemudian yang keenam, tidak ramah. Ada paracetamol, dak, Kak? Apa tadi, Bu? Paracetamol, Kak. Oh, paracetamol. Ada. Nggak berapa? Tengok dulu. Bu, paracetamol. Cak mana ikut cara minumnya, Kak? Cak mana minumnya, Kak? Berapa kali sehari? Kan di kardusnya tuh ada, Bu. Tinggal Ibu baca aja.
Di situ tuh kan ada, nah, kalau tinggal baca aja. Wah, ini harus dihindarin sekali, tidak ramah. Tidak ramahnya ini kepada pengunjung atau kepada pasien atau calon buyer kita. Kalau nggak seramah, orang akan pergi, nggak mau jadi beli di apotek kita. Ini harus sangat dihindari. Kita harus ramah kepada siapapun yang datang. Mau dia laki-laki, mau dia anak-anak, mau dia perempuan, kita tetap harus namanya ramah. Tidak boleh tidak ramah. Oke. Yang ketujuh, ini runutan dari yang tadi ya. Kita tidak boleh berkata obatnya nggak ada, habis, kosong. Kak, ada obat OBH Nalgoda? OBH Nalko, Bu? Tidak ada, Bu. Kita lagi kosong obat OBH Nalko-nya. Kosong, Bu, iko obatnya. Kalau di apotek ini harus sangat kita hindari, terutama buat anak magang. Karena kadang-kadang obatnya ada. Ini yang sangat saya sesalkan. Obatnya ada, tapi dibilang nggak ada. Kok bisa ya? Oh, bisa karena mereka tidak membaca, tidak melihat jumlah item obat kita. Jadi pada saat ada orang datang, dijawablah tidak ada atau kosong. Tapi sebenarnya kita bisa mengalihkan ke pasien atau pada calon buyer kita dengan rekomendasi yang lain. Itu harus dihindari untuk bagi anak magang. Yang 8, ini adalah tentang berpakaian yang tidak rapi. Ya, Pak. Kau kok magang apa cak mano? Pakai kaos datang, tidak bawa tas, cak mano ndak nyatat. Terus kaosnya kaos oblong pula. Kau kok ndak magang apa cak mano? Yo, nak magang, Pak. Tapi kan, cak tadi tuh, Pak, iko. Ya namanya kita kesehatan gitu ya. Jadi kita harus berpenampilan yang rapi, kinyis-kinyis lah ya. Jangan sampai penampilan kita itu kusut sehingga pada saat kedatangan pasien untuk membeli, orang nggak tertarik karena melihat kita yang kusut dan penampilan kita yang tidak menarik. Menarik bukan hal berarti kita itu harus cantik atau ganteng, bukan, tapi penampilan kita, raut muka kita juga mempengaruhi orang untuk membeli. Ya, jangan berpakaian, apalagi berpakaian kaos gitu ya. Oh, itu harus dihindari. Oke. 9, memainkan HP. No, ini harus ada perjanjian pada saat kita menjadi anak magang. Ya, kapan waktunya kita boleh memainkan HP, kapan kita tidak bisa memainkan HP. Nah, ada waktu kalanya kita boleh untuk memainkan HP, ada kalanya kita tidak boleh memainkan HP, apalagi saat melayani pasien. Itu sangat saya tekankan, tidak boleh sambil memegang HP atau melihat HP. Ya, catatan besar ini, oke? Karena akan mempengaruhi calon buyer kita. Yang ke-10 nih terakhir ya. 10 ini adalah jorok. Jorok. Iya. Jorok ini sangat mempengaruhi kondisi di apotek ya. Misal ya, kita melihat sekitar kita di apotek tidak rapi gitu ya, sehingga kita harus nggak mesti disuruh, kita harus inisiatif langsung dirapikan gitu ya. Oke, terima kasih. Itu ya 10 kesalahan anak-anak magang di apotek. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.